Dr. Max Tenjoy selaku pejabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, masyarakat publik ingin tahu sejauh mana proses penanganan COVID di Kota Tual Provinsi Maluku ini. Ya, yang jelas saya mau sampaikan, kalau kami seluruh jajaran Dinas Kesehatan tetap akan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. COVID itu masalah kesehatan. Nah, tentu tugas kami sejak awal terjadi masalah di Kota Tual tentang COVID sampai sekarang, kami Dinas Kesehatan tetap komitmen, ya, tetap melakukan tugas-tugas fungsi kami, dan sampai saat ini fungsi-fungsi itu bisa berjalan. Tracing tetap dilakukan, ya, bahkan sampai pada penanganan kasus di ruang isolasi Rumah Sakit Maren. Mungkin ada kendala-kendala dari di luar domain kami, tapi secara nyata seluruh jajaran kesehatan, baik puskesmas, dinas kesehatan, sampai saat ini tetap melakukan tugas-tugas secara khusus di bidang 3T. Tracing, testing, dan treatment itu komitmen tugas kami dan harus berjalan. Dari sisi lain mungkin dari satuan tugas COVID itu punya area tersendiri. Bisa berjalan, tapi pun ada kendala, kami tetap eksis menjalankan tugas kami hingga saat ini. Ya dok, mungkin data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Tual sudah sejauh mana sebanyak jumlah penanganan tim pasien COVID ini, bahkan yang sudah meninggal dunia juga sudah berapa banyak? Ya, secara spesifik tentu yang sangat esensi adalah tentang pasien COVID yang hingga saat ini dinyatakan meninggal resmi karena COVID. Nah, secara nyata hingga saat ini, hingga tanggal hari Sabtu, ya, tanggal 9, itu ada lagi satu kasus kematian COVID. Nah, sejak kasus masuk awal 2021, status kependudukan dari Fak-Fak yang meninggal di Tual sampai saat ini total berjumlah 4. Dan kabar baik yang perlu saya sampaikan, sesungguhnya bukan kabar baik, tapi Kota Tual sejak peristiwa terakhir pas kematian itu sudah dimakamkan di lokasi khusus pemakaman orang meninggal karena COVID. Total sampai saat ini 4. Nah, soal total pasien COVID yang terjadi di Kota Tual itu sudah 100. Secara nyata itu sudah 100 lebih. Tetapi penanganan yang saat ini yang ada di ruang isolasi Rumah Sakit Maren itu ada 1 orang, dan itu tenaga kesehatan, dan sampai sini penanganan cukup baik, kita harapkan sembuh. Yang lain itu dengan pertimbangan dokter penanggung jawab pelayanan itu melakukan isolasi mandiri, tentu ada pertimbangannya. Artinya kalau di isolasi mandiri diharapkan tetap dilakukan pengawasan, tidak terjadi penularan dalam kluster keluarga, dan diindikasikan pasien-pasien tersebut itu dengan gejala ringan, dan akan dipastikan mereka tinggal menunggu proses selanjutnya untuk dinyatakan sembuh. Ada juga yang dilakukan isolasi khusus dengan pertimbangan khusus, mereka tidak harus masuk di ruang isolasi Rumah Sakit Maren. Tapi hal-hal ini dengan pertimbangan khusus oleh dokter penanggung jawab pemberi pelayanan, hanya dokter yang khusus penanganan perawatan pasien COVID di rumah sakit. Ya, Pak Dokter, sejauh mana nih penanganan tim COVID dari pihak baik itu di rumah sakit mau puskesmas terkait dengan APD? Apakah cukup maksimal atau masih kurang? Yang jelas ini masa transisi pengalihan dari tahun 2020 sampai 2021. Yang kami waspadai adalah tetap mempertahankan buffer stok, artinya stok untuk keamanan penanganan COVID tetap terjaga. Nah, saya sempat pada awal tahun, ya, saya langsung mengadakan inspeksi ke
Sejumlah puskesmas. instalasi farmasi kesehatan. Disitulah tempat penyimpanan semua alat dan bahan kesehatan. Nah, kami coba pertahankan pada sampai akhir bulan ini, kiranya APD dalam hal penanganan COVID, terlebih di ruang isolasi, itu bisa tercukupkan. Bagaimana kami bisa bekerja tanpa perlindungan maksimal? Sebab itu kami masih memiliki buffer stock, kiranya sebelum berkurangnya buffer stock ini, bahkan semakin ketidaksediaan tercipta, itu kiranya sudah diadakan pengadaan kembali melalui belanja tak terduga APBD Kota Tual, sehingga benar-benar dukungan APD perlindungan bagi nakes itu tetap tersedia. Iya dok, bagaimana evaluasi mungkin 2020 masuk 2021 kehidupan masyarakat di daerah sini seperti apa dilihat dari Dinas Kesehatan? Apakah memang masyarakat sudah betul-betul mengikuti protokol kesehatan atau belum Pak Dok? Ya, secara nyata saya sendiri ada di lapangan, saya sendiri mengamati dan melakukan evaluasi. Artinya ada yang mendukung, ya. Ada yang tidak percaya, bahkan ada yang sudah mengalami resistensi tentang informasi tentang COVID. Nah, inilah tantangan kami, di mana kami harap masyarakat yang sudah cukup memahami bahwa benar-benar COVID itu ada, mari tetap disiplin dalam menegakkan 3M, terlebih masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai saat ini tidak ada cara lain selain pencegahan terhadap penularan COVID itu dengan 3M. Nah, tentu di awal tahun ini, ya, saya akan melakukan langkah-langkah strategi, melakukan koordinasi komunikasi dengan Satgas penanganan COVID Kota Tual, dan untuk kami jalan kesehatan tetap kami harus konsisten dan kemudian melaksanakan tugas fungsi kami dalam melakukan upaya pencegahan penyebarluasan COVID di Kota Tual. Pak Dok, untuk ke masyarakat yang berpergian dengan menggunakan pesawat udara atau dengan kapal, masih tetap dengan persyaratan-persyaratan seperti rapid test dan sebagainya? Ya, sehubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, dari pemerintah pusat, itu tetap kami harus selaras dengan kami. Nah, tetap sampai saat ini rapid test antibody tetap dilaksanakan. Nah, tinggal kita lihat bagaimana pelaku perjalanan ini tempat tujuan kemana. Kalau mereka tempat tujuan ke tempat yang sudah diberlakukan rapid test antigen, kami harus jawab dengan pemeriksaan rapid test antigen. Nah, untuk rapid test antigen ini, untuk sementara ini hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Maren. Tapi ke depan dalam rangka pemberian akses lebih baik kepada masyarakat, kami akan menunjukkan secara resmi ketika semua standar, semua aturan, semua persyaratan dipenuhi oleh puskesmas, kami akan menunjuk puskesmas melakukan ini. Nah, kami sudah persiapan, itu adalah salah satunya adalah puskesmas Tual, kiranya siap melakukan rapid test antigen. Tapi kalau untuk rapid test antibody bisa di Rumah Sakit Maren, bisa juga di puskesmas Tual. Yang lain saya tidak bisa menyatakan. Yang jelas secara resmi kami nyatakan hanya 2. Iya. Untuk harga dokter? Untuk harga kami belum menetapkan harga, itu mekanisme pasar. Tetapi untuk mendapatkan bahan tes antibody itu kiranya diakses di apotek. Jangan membeli antibody di tempat yang tidak semestinya. Baik perorangan maupun siapa dia, itu jangan melakukan pembelian bahan tes antibody itu di tempat lain yang tidak semestinya. Yang resmi adalah silakan membeli di apotek. Untuk antigen, akses bahan itu hanya ada di rumah sakit, karena kami mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Iya Pak Dok, dengan COVID-19 ini maka pemerintah
dari pusat akan menyuntikan vaksin. Ya. Untuk wilayah Kota Tua, bagaimana persiapan untuk vaksin ini disuntik di masyarakat dan di berbagai lapisan masyarakat lain? Ya, untuk masyarakat itu belum ada petunjuk karena rentang waktu pelaksanaan vaksinasi ini secara menyeluruh itu sejak Januari sampai bulan April 2022. 15 bulan diharapkan semua masyarakat yang menjadi sasaran prioritas sudah tervaksinasi. Nah, untuk masyarakat itu belum menjadi prioritas utama, tapi yang